warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Khairiyah. Saya dari SMK Negeri 1 Kedawung Sragen. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Desa Wisata Batik Kliwonan, Kabupaten Sragen. Indonesia memiliki beraneka ragam budaya, mulai dari tarian, musik tradisional, sampai busana. Salah satu contoh dari budaya jenis busana ialah batik. Batik Indonesia resmi diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan tak benda pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Batik adalah salah satu contoh pakaian tradisional khas Indonesia yang semestinya kita sebagai generasi milenial ikut melestarikannya. Namun, pada kenyataannya, generasi milenial malah lebih menyukai busana yang kebarat-baratan. Menyebut batik, kita akan membayangkan secarik kain dengan motif yang sangat beragam dan tentunya pakaian khas tradisional dari Indonesia. Surakarta, Pekalongan, dan Yogyakarta, 3 kota ini selama ini lebih dikenal sebagai sentra penghasil batik. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, sentra penghasil batik tidak hanya di daerah situ saja, tetapi juga berada di daerah di kawasan Jawa Tengah seperti Kabupaten Sragen, yakni Desa Wisata Batik Kliwonan. Desa Wisata Batik Kliwonan terletak di Kabupaten Sragen, tepatnya di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Desa Kliwonan jika ditinjau dari aspek geografis dan aspek aksesibilitas memiliki potensi yang sangat luar biasa. Pertama, jika ditinjau dari aspek geografis, Desa Kliwonan hanya berjarak kurang lebih 10 km dari objek wisata Museum Sangiran. Kedua, dari aspek aksesibilitas, Desa Kliwonan mudah diakses karena hanya berjarak kurang lebih 8 km dari pintu keluar tol Solo Kertosono. Desa Wisata Batik Kliwonan bukan hanya menyuguhkan koleksi batik saja, tetapi para pengunjung juga dapat melihat proses pembatikan, mulai dari pemberian warna, pemberian motif, pelapisan dengan parafin, penjemuran, dan pembatikan. Bahkan, para pengunjung juga bisa belajar membatik. Yuk kita langsung ke Desa Kliwonannya. Merupakan sebuah kabupaten yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Desa Kliwonan menjadi salah satu sentra penghasil batik terbesar di Sragen. Tahun 1992, Desa Wisata Batik Kliwonan diresmikan oleh Bupati Untung Wiono. Motif batik yang paling banyak diproduksi di Desa Kliwonan antaranya kontemporer dan pakem. Motif pakem seperti Sido Luhur, Sido Derajat, Sido Mukti, Parang, dan Wirasat banyak diminati oleh pengunjung. Pengunjung Desa Wisata Kliwonan juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang ada di Desa Kliwonan.
Kami akan mewawancarai salah satu produsen batik terkenal di Desa Wisata Batik Kliwonan, yaitu Ibu Winda, pemilik Batik Windasari. Permisi Bu, saya ingin bertanya, kapan berdirinya Desa Wisata Batik Kliwonan? Kalau berdirinya itu mungkin sejak tahun pemerintahannya Pak Untung ya. Nah itu udah berdiri Desa Wisata. Tapi kalau pembatiknya dari Sragen ini itu sudah ratusan tahun. Ya. Lalu siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk mendirikan Desa Wisata Batik Kliwonan? Pak Untung Wiono, Bupati Sragen. Oh, J. Dan fasilitas apa saja yang terdapat di Desa Wisata Batik Kliwonan? Fasilitasnya itu kalau mau belajar batik di Desa Wisata Kliwonan itu bisa gratis, dikasih pelajaran batik, cara belajar batik bebas. Terus ada homestay. Lalu apa yang ditonjolkan dari Desa Wisata Batik Kliwonan? Yang ditonjolkan itu batik tulis halus, terus ada penghijauan sawah. Jadi kalau kita kalau mau datang ke Desa Wisata Kliwonan itu mau lihat cara proses batik tulis halusnya, terus lihat pertanian yang subur. Jadi nanti kalau di sini banyak Mbak mau lihat cara batik, cara printing, cara ngecat, cara pewarnaan alam ada. Begitu. Lalu motif batik apa saja yang dimiliki dan banyak digemari oleh pengunjung? Kalau yang digemari itu sudah, kalau anak muda itu motif kontemporer. Yeah. Tapi sebenarnya selain kontemporer itu ada motif pakem-pakem yang itu kalau orang Jawa mantu itu biasanya kalau yang orang Jawa ya dipakemkan itu Sido Mukti, Sido Luhur, Sido Derajat, Truntum, itu kan untuk orang-orang mantu dan itu sudah dipatenkan oleh Indonesia dan sudah diakui oleh UNESCO. Untuk motif kontemporer itu maksudnya seperti apa ya Bu? Kontemporer itu motif yang pakem dikombinasikan dengan motif motif ya daun ya flora fauna, tapi tetap ada motif pakemnya. Oh begitu. Jadi kalau cuman flora fauna tidak ada pakemnya itu kan beda, karena sekarang itu banyak yang dicari itu tanpa hewan. Iya. Jadi motif-motif pakem. Lalu bagaimana strategi pemasaran dan dari mana saja pengunjungnya? Kalau pengunjungnya nasional Mbak, cuman kalau cara pengunjung itu nggak bosan, kita setiap minggu harus ganti motif. Jadi motifnya harus selalu baru biar orang itu belanja itu nggak itu aja gitu. Jadi kita harus kreasi, membuat motif-motif baru. Berarti Ibu sendiri ya yang mendesain? Ya saya, tapi dibantu, kan saya cuma ngarah kayak gitu. Jadi ngarah kayak, oh aku menghendaki motif ini, nanti ada yang ngerjakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, kembali. Ya, untuk seluruh warga Indonesia dan seluruh dunia, monggo kita sareng-sareng, kita bareng melestarikan batik tulis. Kalau batik tulis itu melestarikannya itu gampang, dibelanjain pasti bisa produksi terus. Tapi kalau yang belinya printing itu kan biasa, kalau tulis itu bisa mengangkat perekonomian warga Indonesia. Kalau yang anak muda, monggo jangan malu pakai batik, jangan pakai fashion terus, pakailah batik untuk membudidayakan untuk perkembangan batik di Indonesia. Matur suwun. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca.